Audio Jungle. Audio Jungle. Jadi akar dari mendongeng itu adalah sastra lisan, sastra rakyat, ya. Karena waktu itu belum ada buku, sehingga dongeng itu dari mulut ke mulut. Seharusnya dari mulut ke telinga, ya. Ini kok dari mulut ke mulut, maksudnya dari mulut orang satu ke mulutnya orang lain, ke mulutnya orang lain, ke mulutnya orang lain. Diturunkan secara lisan. Karena secara lisan terjadilah pengubahan baik itu tokoh, baik itu setting, tapi alur ceritanya tetap. Silakan. Alur ceritanya tetap, tapi tokohnya bisa jadi berubah. Lalu apa tadi, settingnya berubah, tempatnya berubah, sehingga ada cerita yang sama dari negara satu ke negara yang lain, tapi beda tokoh dan beda tempat. Alurnya sama. Contohnya nama Wulan, Joko Tarub. Lalu di Jepang ada cerita tentang putri juga. Kalau di Indonesia dia pagi, masak. Kalau di Jepang, kapas. Jadi dia, si Dewinya ini memintal kain dari kapas. Kapasnya sedikit kok, hasilnya banyak. Si laki-laki ini kaget. Loh, ini satu tempat dari kapas itu kok bertahun-tahun nggak habis. Ada apa istri saya ini? Dilihat, ternyata hanya satu benang. Begitu dilihat, sudah perjanjiannya lepas. Janji itu harus ditepati, jangan sampai diingkari. Ya, jadi kalau kamu nanti janji ya harus ditepati. Kalau diingkari nanti terjadi dampak dari janji tadi. Akhirnya kapasnya habis. Begitu habis, tahu selendangnya di situ. Lalu dia naik lewat benang itu ke langit. Si anaknya itu sama dengan cerita Joko Tarub, ya kan? Yeah. Tapi settingnya beda, tokohnya beda, alurnya sama. Itu kan sama dengan terjadinya Danau Toba, ya kan? Danau Toba gimana itu kan? Cari ikan. Ya, terus apa? Nah, sama dengan ceritanya si Nawang Wulan, si Danau Toba ini. Jadi dongeng itu adalah cerita yang paling lama. Satu. Yang kedua, cerita yang berkembang di masyarakat. Bukan di perpustakaan, bukan di sastrawan. Artinya dia diciptakan di masyarakat yang berkembang dari mulut ke mulut karena dianggap baik, karena model. Ya, itu kan sama dengan kita dari sekarang ini, umpama hijab, jilbab, model apa itu yang begini kan? Pasmina. Begitu pakai, lewat gambar tahu, dia buat. Temannya tahu kok bagus, buat. Jadi musim cerita rakyat juga begitu. Jadi ada cerita yang terus berkembang, ada cerita yang hilang. Berkembang, hilang. Nah, berkembang inilah menjadi cerita dongeng yang abadi, yang diteruskan entah berapa keturunan.
Bisa jadi cerita kancil ini lamanya dengan kamu ini sudah berapa keturunan itu? Mungkin 7 turunan ya. Sampai ke mbah nenek, ke ibu, nenek, buyut, cangga, budek-budek, sama lagi tuh. Dia lebih lama cerita itu. Dan ceritanya bisa jadi alurnya sama, ininya, tokoh dan settingnya beda-beda. Ketiga, dari ciri kedua adalah ada di masyarakat. Lalu ciri ketiga, penyebar luasannya alamiah. Penyebar luasannya alamiah. Tidak lewat keharusan, tapi alamiah. Nah, dari alamiah ini, ya ada cerita yang kuat, ada yang tidak. Kemudian, sekarang ini dongeng itu terdokumentasi karena ada teknologi, sehingga Anda gampang mencari dongeng itu di buku. Tapi yang nulis bisa jadi dongeng menurut pikiran dia, menurut Anda mungkin nggak cocok. Contoh, ketika dongeng itu diceritakan di anak pantai, nawang orang pantai kaget, masuk ono sungai. Di sini nggak ada, adanya laut. Kok cerita itu sungai? Karena dia nggak kenal sungai. Ya kan? Nah, begitulah ceritanya. Oleh karena itu, mendongeng itu yang paling penting pertama adalah tujuannya untuk apa. Ya, tujuannya untuk apa. Itu yang harus diperhatikan pertama, mendongeng itu. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk mendidik? Apakah untuk menghibur? Apakah untuk mengesankan seseorang? Apakah untuk apa tujuan mendongeng itu? Ya, jadi tujuan mendongeng itu kan pertama apa? Mendidik, ya, terus menghibur, terus mengesankan, untuk mengesankan seseorang. Ya. Yang keempat baru tujuan-tujuan pragmatis, contoh untuk memperpanjang waktu, tak dongengnya itu supaya nggak turu disik, ngenteni bapak mulai pulang bawa berkat, supaya nggak tidur anaknya diajak dongeng. Taunya dengan dongeng malah tidur. Berkatnya besok pagi akhirnya mampu tahu. Itu kesalahan ibu, mestinya jangan didongengi ya, sambil nunggu ternyata bapaknya ya nggak pulang-pulang, banyak ngobrol di tempat kondangan di Kenduri. Gitu ya, nasib tuh. Anda sering menunggu berkat dari bapak ibu? Sering ya. Dan nasi berkat itu kok rasanya beda dengan iya, rasanya enak gitu loh ya. Dinantikan ya. Paling kamu gitu, bapakmu pergi ke Duren, Pak Jolali berkati gitu ya, atau batin. Terus takut, berkat apa ini Pak? Berkati orang mati. Oh enggak. Nah, padahal kan beda, itu masakan. Kamu kena mitos di situ ya. Baik, sehingga di dunia ini, karena tumbuh berkembang sesuai dengan komunitasnya, dongeng itu aneka warna. Motifnya sama, dia punya motif itu, motif cerita. Bisa jadi motifnya sama, bisa kebetulan, atau bisa karena pengaruh. Ya, pengaruh. Pengaruh itu mungkin dari orang berdagang ke sana, lalu dia mendongeng, didengarkan orang sana, terus orang sana ikuti, itu pengaruh. Tapi bisa jadi kebetulan karena punya misi pendidikan yang sama, ya, yang sama. Sehingga nanti kalau Anda masuk ke dunia dongeng, asik betul. Ya. Ada, nah, dunia Disneyland, Marvel, Universal Studio, itu kan terus berproduksi. Perlu menghidupi karyawannya, perlu menghidupi mesin perusahaannya, maka dia terus butuh memerlukan dongeng-dongeng baru. Nah, dongeng baru itu dicari sedunia.
cari sedunia. Nah, bisa jadi gagasanmu nanti bisa masuk ke sana. Tapi yang berseri. Akhirnya kartun itu idenya ada, ya. Ada kartun. Siapa yang suka bayem itu? Popeye. Ya, suka bayem. Kemudian ada kartun yang macam-macam jenisnya, dan nanti akan tumbuh terus. Cerita itu akan tumbuh terus. Dan diperlukan gagasan-gagasan baru. Ya, dan akan ada penyelenehan atau inovasi baru, seperti pengarangnya Harry Potter itu kan sesuatu yang baru di dunia, dan memang sedunia hanya dia yang bisa berimajinasi. Masak di dapur sambil masak terus bayangkan kira-kira di dalam tembok itu ada orang apa enggak, ada begini ngelantur. Jadi Harry Potter berseri-seri, asik ya. Oke. Terus Doraemon ya. Nanti cek di Google ya, pencipta Doraemon siapa namanya ya. Itu ya hanya pengen mengimajinasikan siapa sih Doraemon itu, kucing yang terlempar ya ke dunia yang abad 23. Kucing. Akhirnya enak siapa itu si Nobita. Iya, paling enak ya. Ada dekengnya wong pusat. Ada pertanyaan? Belum. Jadi di Sumatera ada dongeng khas Sumatera. Terjadinya Danau Toba, terjadinya Gunung Kerinci, terjadinya Sungai Musi. Sungainya kan Musi namanya itu ya, di Palembang itu. Dongeng Maryam Buntung. Maryam Buntung itu dongeng di kerajaan Delhi, Medan. Namanya Istana Maimun. Jadi di sana ada Putri Ijo, adiknya ular, ya dijelmakan ular, namanya Putri Ijo. Lalu kakaknya Maryam tapi buntung. Maryam yang putus, putul gitu. Itu lalu ada dongeng-dongeng Batak, ya, ada dongeng Aceh, dongeng Lampung. Kemudian di Jawa juga ada dongeng khas Jawa, ya kan? Khas Jawa itu hampir sama, semuanya hampir sama. Dongeng tentang hubungan keluarga, dongeng percintaan, dongeng. Kalau di Sumatera Barat itu ada dongeng Malin Kundang. Anda tahu Malin Kundangnya? Seorang anak merantau kaya raya, bawa kapal besar, pulang, bawa calon istri. Lalu ibunya seneng anaknya datang. Tak taunya dia malu kalau ngomong itu anak ibunya, malu dengan calon istri dan para mertuanya yang akhirnya nggak dianggap. Ibunya nggak dianggap. Akhirnya disabda jadi batu. Nah, karena cerita itu saking menguat, ada batu yang mirip. Ini batu Malin Kundang. Jadi di pantai Teluk Bayur sana ada batu yang oleh masyarakat dipercaya secara mitos Malin Kundang. Lalu si Upi itu seorang gadis, tumbuh dengan cantik, kemudian dia malu punya ibu yang jelek. Jadi kalau jalan itu dia di depan, ibunya di belakang. Ibunya sabar nih. Tahu-tahu ketemu temannya dia bilang itu bukan ibu saya, itu pembantu saya. Ibunya nangis, tapi tetap ditahan terus. Tahu-taunya begitu mandi cuci muka si putri ini, karena dia takut berkeringat, takut apa cuci muka, jadi batu si putri. Tapi memang betapa sakitnya ya, nanti kalau kamu jadi seorang ibu terus anaknya durhaka. Terus gimana Pak kalau sudah begitu? Ya ikhlas aja, nggak usah dipikir. Ya, kalau dipikir kamu nanti sakit terus mati.
Jarno wae ya. Tapi sekarang yang penting sekarang Anda tidak boleh durhaka dengan Orang tua. jangan, jangan betul. Karena dia yang membesarkan kamu 9 bulan 10 hari di kandungannya, ya kan? Pasti ketika itu ibumu berpikir gizi yang dimakan demi, ketika makan dia pasti mikir yang ada di perutnya. Terus belum memberi uang saku sejak TK sampai sekarang. Berapa tahun? Ada 20 tahun? Anda usia berapa? 19. Berapa? 19. 20 lah ya. 20 itu kalau setahun 360 hari, 365 hari, 3.650 kali 2, 7.300 hari. Kalau seharinya ngoni 5.000 di rata-rata. 5.000 kali 7.500. Berapa? 35 juta lebih itu untuk uang, berupa uang. Sekarang makan. Kalau satu kali makan itu 1 on aja, sehari 3 on kali 7.500. 21.000. Sehari 21. On bagi Hah? 2.500. Nah ya on kan, 2.500 on kan, bagi 10 berarti 2.000. Itu kalau dikalikan, kalau dibagi 10 kan 1 kilo 10 on, berapa? 2.500 ya. Berarti kamu itu orang yang sudah menghabiskan 2,5 ton. 2,5 ton beras. 2,5 ton. Taruh aja 1 kilo 10.000, sekarang kan 16.000 ya. Taruh aja 10.000. Ya kan, 10.000 kali 2.000, 2 ton. 200 juta. 200 juta hanya untuk beras. Belum ayamnya. Belum sayurnya. Oke. Dan itu orang tua ikhlas. Dan orang tua tidak tahu cari waktu itu yang penting untuk anaknya. Bisa jadi dari utang-utangan, bisa dari jual emas yang dia peroleh ketika dari ibunya dulu, bisa jadi karena keringat dia bekerja, bisa jadi karena dilokno wong, bisa jadi karena apa? Berat ya, ratusan juta untuk kamu. Nah kalau durhaka, masa ratusan juta dibalas hanya ibu elek? Aku loh duduk anak ibu. Nek anaknya lah mesti nek kudu nek koyo aku ini. Berat. Nah maka supaya tidak terjadi, masyarakat menciptakan dongeng untuk mendidik anaknya supaya besar tidak seperti itu. Nah itulah nilai masyarakat yang diciptakan supaya tidak terjadi seperti itu. Maka ada dongeng, gitu loh. Dongeng, dan dongeng itu dipaksakan dibuat cerita karena sudah ada. Yang sudah ada inilah yang didongengkan. Supaya nek lanang supaya juga tidak durhaka, nek wedok juga supaya tidak durhaka. Lalu yang kedua, orang tua tahu bahwa hidup itu harus penuh dengan kejujuran, tidak boleh mengingkari janji. Maka diceritakan cerita-cerita yang supaya jujur, ya, jujur sesuai dengan janjinya. Lalu ada cerita petualangan kamu harus jadi anak berani, maka cerita-cerita tentang keberanian dan seterusnya. Tapi yang pertama pasti dari ibu, kan untuk nidurkan anaknya, dan yang ditakutkan ibunya anaknya durhaka. Maka cerita pertama tentang kedurhakaan itu, ya.
Ngono itu sampai cari uangnya berkeringat, sampai lorong, boyok dikai sikil kayak boyok, sampai nangis. Bisa jadi sekarang ini di rumah ibumu juga berdoa. Muka-muka anakku tanggung, ya kan? Ya, tambah sakitnya seorang ibu, lagi sampai beres-beres kayak itu. Ya. Nah, itulah dongeng ya. Dongeng. Maka ada butuh kepalawanan, maka ada cerita kepalawanan. Butuh tentang kamu nanti akan hidup bahagia, maka cerita yang endingnya bahagia. Ada pertanyaan? Jadi dongeng itu teramat penting, meskipun dia sastra yang sangat lama. Tapi untuk sastra sekarang dia penting nggak kira-kira? Penting untuk anak-anaknya ketika pengantar tidur, ketika santai di rumah. Nah, celakanya seorang ibu nggak ngerti dongeng. Akhirnya anak asik dengan HP-nya, mojok, main game. Jadi nggak salah ketika besar dia berani pada orang tua karena nggak pernah dididik untuk itu. Mengapa seperti itu? Karena mungkin dongeng ibunya nggak menarik, nggak dibumbui dengan, dan tidak rutin menjadi sebuah hiburan bagi anak, ketagihan terhadap dongengnya ibu. Nah, ini bahaya masyarakat ke depan itu ketika anak lepas dari sentuhan ibunya. Ya. Nah, sehingga nanti Anda ketika SD harus ada dongeng, ketika ngajar SMP kalau bisa juga harus ada dongeng, tapi kemasan ceritanya harus bahasanya bahasa sesuai dengan anak, seperti yang saya omongkan kemarin, bahwa anak itu sudah punya kemampuan berbahasa yang bagus. Coba lihat bukunya, coba dibuat bukunya. Bawa bukunya. Nah, saya tunjukkan sebentar, setelah itu mendongeng ya. Nah, bisa. Ya. Sekarang ini bukunya ya, ini bukunya yang kita pakai. Buka halaman berapa kemarin ya? Bukan 142. Nah, buka halaman 70. Sudah 70? Kita minggu lalu belum buka halaman ini kan? Nah, sekarang halaman 70 itu tabel yang saya ambil dari ahli sastra anak dunia namanya Norton. Ya, bukunya Through the Eyes of a Child, An Introduction to Children's Literature. Ya, buku tahun 1986. Kamu belum lahir ya? Belum diprogram. Ingat 6 sampai 8 tahun. Tabel 1. Anak usia 6 sampai 8 tahun, dia sudah punya kekayaan kata jumlahnya 9.000 kata. Artinya anak seusia itu kapasitas di pikirannya memuat 9.000 kata. Pak, tapi kan ada anak yang kosong nggak punya. Iya, karena nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah diajak bermain, nggak pernah diajak sosialisasi ke teman lain. Sehingga dia bisa minus 9.000. Tapi kapasitasnya adalah 9.000 kata, dan setelah diteliti oleh Norton ini memang dites, ketemu, dihitung kata yang perolehannya, ketemu 9.000 kata. Paham ya? Iya. Kalau ada anak yang miskin kata, itu kesalahan orang tua, kesalahan guru yang tidak memperbanyak perbendaharaan kata lewat bermain. Kan kata itu muncul setelah dari orang lain, ya, bercerita, berdialog. Yang kedua, eksplor alam. Ada benda unik, dia akan tanya, ini apa namanya? Ya, nah, itu akan jadi perbendaharaan kata. Yang tabel 1, yang urut 3, anak usia 6 sampai 8, dia sudah tahu makna kalau. Kalau di rumah Mbak, nanti nggak boleh rewel ya. Kalau di rumah teman, nanti jangan lupa minta sangu. Ya, enggak. Kalau di rumah teman, itu kalau. Ngerti nggak kira-kira anak? Ngerti. Tapi gurunya nggak ngajari penggunaan kalau. Dikira anak belum tahu kalimat.
Kalau ini kan kalimat majemuk, ya kan? Terus jika kamu nggak mandi, kamu nanti ditertawakan temanku. Kamu harus mandi supaya nggak bau, ya kan? Dia mandi, ngerti kata jika, dan dia bisa menggunakan jika. Lalu seandainya, andai kata, panjang kalimatnya sudah 7 sampai 8 kata. Jadi anak akan paham dengan kalimat 7 sampai 8 kata. Masuk ke tabel 2. Usia 8 sampai 10. Paham ya? 8, 10 ini kelas 2 sampai kelas 2, 3, 4. Sampai kelas 4. Dia punya 12.000 kata. Berarti usia 6 ini golden age untuk kata. Dia akan ini. Ya. 12.000 kata. Lalu dia sudah bisa menggunakan 9 kata dalam satu kalimat. Berarti majemuk itu kalau 9 kata. Ya. Kemudian dia bisa menggunakan sementara itu. Dalam pada itu, kecuali kalau tidak. Berarti kalau dongeng kan ke anak, seorang ibu itu harus gunakan kata ini. Ya, sementara itu ada harimau datang dengan pelan-pelan. Pelan-pelan. Tidak ada suara seperti itu. Tiba-tiba harimau itu kakinya gatel, nyenggol rumput. Akhirnya Kancil tahu ada harimau di belakangnya. Kancil lalu lari sekencang-kencangnya. Harimau menyesal. Mengapa tadi kok ada gatel di kaki saya? Karena sih ya. Kemudian mereka menggunakan kata sementara itu, lalu kata penghubung atau kata sambung walaupun sekalipun dipakai secara tepat 50% anak. Kata walaupun, kata sekalipun digunakan 50%. Jadi kalau ada 100 anak, berarti 50 orang dia paham dengan kata sekalipun. Ya. Lalu tabel 3 kita lihat. Anak 15.000 kata. 15.000 kata yang dia punyai. Lalu dia sudah menggunakan kata meskipun, namun, begitu, boleh, mungkin, dapat, bisa, akan, hendak, dan sebagainya. Lalu anak bisa menggunakan kata kompleks. Ya, kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu artinya kalimat majemuk yang keterangannya lebih dari satu. Berarti maksudnya, ketika hari itu hujan, saat bapaknya belum pulang, sementara hujan masih terus ini, nah itu kan sudah 3 keterangan. Ya, anak itu masih belum memejamkan mata karena ada impian yang itu sudah kompleks banget. Artinya ketika Anda nanti nulis, nggak usah pendek-pendek, kalimatmu kalau bisa biasa aja, nggak usah, karena anak sudah. Nah, ketika dia umur 13 tahun, dia sudah 20.000, 25.000, dan Anda sekarang sudah sekitar 100.000 kata. Ya, jadi kamu dipaksa suruh ngoceh jam 6 sampai jam 12, itu ketemu 100.000. Ya, anehnya anak-anak Indonesia, remaja Indonesia yang sudah 100.000 kata tidak pernah memproduksi dari kata yang dia punyai, sehingga kata itu hanya terbenam di kepala. Supaya bisa memproduksi, perbanyak nulis cerita. Sebab kalau ke teman, kata-kata paling itu saja yang diucapkan. Tapi kalau cerita, karena ada kebaruan, ada novelty, itu selalu akan muncul hal-hal baru. Coba kamu tiap hari ngobrol ke teman, kata-kata paling sama, ya kan? Paling sepil, mager, kepo, ya kan? Mager aku neng Sanggar Pramuka, ya, dan seterusnya, begitu ya.
Oke, terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Ada pertanyaan? Izin bertanya, ini kan dijelaskan kalau di buku 6 sampai 12 tahun. Nah, saya itu pernah mendengar kalau dongeng itu juga bermanfaat buat anak-anak yang masih bayi. Ya, Katanya nanti merangsang buat cepat bicara. Itu benar apa enggak? benar. Bertanya ke Bapak. Benar. Karena manusia itu ya semuanya tidak terkecuali dia punya LAD, Language Acquisition Device. Jadi device itu artinya alat untuk penerimaan bahasa. Ya, karena punya alat, dia nerimanya kan nggak beraturan. Kadang nerima kata kucing tadi pagi ketemu temannya, hari ini menerima kata makan dari ibunya apa. Tapi begitu mengeluarkan, dia sudah bisa mengatakan kucing makan apa. Jadi dia sudah bisa mengeluarkan struktur bahasa. Nah, semakin dia banyak mendengarkan, semakin dia terlatih, semakin menguatkan. Supaya bisa menguatkan, di samping diberi cerita, diajak bermain. Jadi kalau anak bermain itu, jadi kalau kamu punya anak kecil, diajak wisata, nggak boleh alasan ben ngerti, tidak, dia lupa. Kok besar lupa? Kamu ingat ketika kamu usia 2 tahun? Ingat ketika 3 tahun? Yang ingat ibumu saat kamu ngompol, ngencingi ibumu, ya kan? Diceboi ibunya, itu ingat ibunya, anaknya nggak ingat. Itulah yang membuat anak durhaka ya, nggak ingat. Nah, bermain bagi anak bukan wisata. Bermain bagi anak itu untuk mengenalkan warna terekam di sini, mengenalkan butiran batu, oh kok lembut, oh kok kasar, melatih mata lihat jauh, lihat dekat, melatih mata lihat tipis, tebel, panjang, pendek. Itu semakin dikenalkan terekam di sini. Itu akan mendewasakan dia. Jadi ketika usia 6 sampai 8 itu 9.000 kata, artinya dia akan turun itu, berarti 0 tahun itu bisa 1.000 kata. Meskipun dia belum bisa mengucap. Jadi kalau ada ibunya dia melirik itu sambil ngomong, tapi belum, alat ucapnya belum sempurna, belum bisa ketemu. Karena alat ucap itu kan simbol. Dan karena alat, karena ketemunya lidah dengan gigi, muncul huruf N, huruf P. Lidah dengan bibir, muncul huruf bilabial itu B, N. Lalu ketika ini dinaikkan dikit, muncul K, glotal kan, K atau apa. Artinya alat ucapnya anak belum sinkron, ya, belum gatuk. Ketika gatuk terbiasa bisa. Kamu kecil dulu R belum bisa, ya kan? Karena belum bisa menggetarkan lidah dengan. Nah, yang membuat kamu bisa ngomong R itu karena orang lain. Oh, orang lain kok bisa R, dia nyoba R, lama-lama bisa. Orang tua bangga. Tapi ada yang sampai besar, sampai tua L nggak bisa, R nggak bisa. Ya. Paham ya? Oke, jadi dongengkan aja terus, nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup ya? Oke, sampai di sini. Selanjutnya silakan berkelompok. Di sana boleh, duduk bawah boleh, ambil kursi berempat boleh, pokok secepatnya. Nanti seperti minggu lalu bergiliran di kelompok itu. Paham ya? Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Audio Jungle. Audio Jungle.